Saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diludahi mulutnya oleh Rasulullah dan Sayyidina Ali, begini kisahnya. Raja dari seluruh wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mempunyai banyak keramat pada dirinya. Tak jarang, keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mampu membantunya dalam menjalankan misi dakwah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri merupakan masih keturunan Nabi Muhammad. Konon, dalam menjalankan dakwahnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bimbingan Rasulullah. Salah satu kisah dibimbingnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh Rasulullah yakni ia pernah diludahi mulutnya oleh Rasulullah. Kisah itu seperti yang tertuang dalam kitab Al-Fawaid Al-Muqtarah li Saliki Tariq Al-Akhirah, karya Habib Ali bin Hasan Baharun yang merupakan murid dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Hadramaut, Tarim, Yaman. Dalam kitab itu diceritakan suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat kehadiran Rasulullah yang mendatanginya sebelum melaksanakan sholat zuhur. Seketika itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kaget. Tak lama kemudian, Rasulullah bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan banyak orang?" tanya Rasulullah. "Wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar di tengah-tengah penduduk yang tak pandai berbicara. Lantas bagaimana aku mau berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara? Ditambah lagi ulamanya banyak yang alim," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan rasa malu. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, Rasulullah langsung memerintahkannya untuk membuka mulut. Lalu Rasulullah meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebanyak 7 kali. "Sekarang pergilah dan bicaralah di hadapan manusia, berdakwahlah, ajak mereka ke jalan Allah dan berikan mereka nasihat-nasihat yang baik," kata Rasulullah. Begitulah kasih sayang Rasulullah terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai keturunannya. Rasulullah terus-menerus membimbingnya dalam berdakwah menyebarkan ilmu kepada seluruh umat manusia. Setelah kejadian itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melaksanakan sholat zuhur. Setelah selesai sholat, lalu ia duduk dan memikirkan bagaimana caranya untuk berdakwah di hadapan penduduk kota Baghdad yang memiliki banyak ulama alim. Sementara dengan adab yang dimilikinya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat bahwa dirinya bukanlah orang yang pandai berbicara dan tidak lebih alim dari para ulama Baghdad. Akan tetapi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak dapat menolaknya. Ia tetap harus berdakwah karena baru saja diperintahkan oleh Rasulullah. Hal yang tanpa disangka oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun terjadi. Selang beberapa saat, penduduk kota Baghdad berbondong-bondong mendatanginya di dalam masjid. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memberikan pengajian kepadanya. Sontak saja, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merasa bingung tentang apa yang harus disampaikan kepada mereka. Saat itu, sekujur tubuhnya gemetar dan gugup bercampur panik menghadapi penduduk Baghdad. Di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebingungan, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang masuk ke dalam masjid dan berdiri di hadapannya. Sayyidina Ali bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti yang telah ditanyakan Rasulullah. "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan orang banyak?" kata Sayyidina Ali. "Wahai ayahku, aku tidak bisa. Tubuhku dari tadi gemetar dan aku grogi di hadapan sekian banyak orang ini," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia tak ingin menunggu lama. Sayyidina Ali memerintahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kembali membuka mulutnya sebagaimana perintah Rasulullah sebelumnya. Lalu Sayyidina Ali meludahi mulutnya sebanyak 6 kali. Hal itu membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani heran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menanyakan Sayyidina Ali, "Mengapa engkau meludahi mulutku 6 kali, sedangkan Rasulullah 7 kali?" tanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan penasaran. "Ini merupakan adab kepada Rasulullah dengan tidak melebihi darinya," jawab Sayyidina Ali. Setelah kejadian itu, Sayyidina Ali pun pergi dan melihat dari kejauhan apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih takut dan gemetar berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad atau tidak. Berkat berkah dari ludah Rasulullah dan Sayyidina Ali, akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mulai berbicara dan berdakwah di hadapan mereka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berdakwah dengan lancar di hadapan para ulama dan para penduduk kota Baghdad tanpa ada lagi rasa gemetar dan takut lagi dalam dirinya. Kisah hikmah berikut sungguh luar biasa. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang sejarah para wali. Share video ini agar lebih banyak lagi yang paham tentang kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.